Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Selasa, tanggal 12 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Februari 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada kita, sehingga baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Harapan kita semua, mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, kumpulan kitab-kitab hadis yang sahih, di dalamnya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman namanya, panggilannya Abu Hurairah, meriwayatkan sebuah hadis Rasul di antara sahabat yang lebih daripada 5.000 hadis meriwayatkan hadis Nabi. Dari sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah termasuk orang yang masuk Islamnya belakangan, tahun ke-6 Hijriah. Tapi dia termasuk sahabat Nabi yang cerdas, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul, di antaranya sampai kepada kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ini, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak orang Islam yang satu dengan Islam yang lain ada 6 macam. Kalau dalam hadis ini dikatakan hak muslim, maka ulama mengatakan wajib menunaikan hak itu. Dan hubungannya ibadah besar, tapi antara manusia dengan manusia. Ini 6 macam ibadah-ibadah besar yang hubungannya manusia dengan manusia. Ibadah besar itu kan antara Allah, manusia dengan Allah, seperti kita salat 5 waktu dan lain sebagainya. Ada yang hubungannya manusia dengan manusia, juga bernilai sebuah ibadah besar. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ditanya tentang amal yang paling banyak menyebabkan manusia itu dimasukkan ke surga, maka Nabi berkata, yang pertama taqwa Allah, yang kedua husnul khuluq. Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, taqwa Allah ini hubungan dengan Allah, hablum minallah, wa husnul khuluq,
akhlak yang baik, hubungan dengan sesama manusia. Artinya ada dua jalan yang lempeng menuju surga. Manakala kita mampu menciptakan keharmonisan dengan Allah dan keharmonisan dengan sesama manusia. Hadis yang akan kita sampaikan pada malam ini hak manusia dengan manusia. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila di antara manusia itu bertemu, orang Islam tentu, fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Jadi perkataan yang paling indah diucapkan apabila kita bertemu, mengucapkan salam. Apabila kita melewati orang yang sedang duduk-duduk, maka ucapkan salam. Apabila kita memulai sebuah kajian, ucapkan salam. Apabila menutup kajian pun, ucapkan salam. Dan tahukah kita, salam itu adalah asli dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlukah salam itu ditambah-tambahi? Ulun rasa kada perlu. Karena salam ini adalah rukun wajib dalam sholat. Apabila kita suka menambah-nambahi, lalu terbaca di dalam sholat bersama tambahan-tambahannya, mengakibatkan sholat kita bisa batal. Sholat kita kada diterima. Sekalipun letak terakhir salam ini dari sholat kita, tahrim wa takbir wa tahlilu assalam. Memulainya dengan takbir dan menutup dengan salam. Haram melakukan sesuatu setelah takbir dan halal setelah salam. Artinya salam itu rukun penutup sholat. Tapi salam itu wajib. Salam itu wajib. Jangan pun kada bersalam, kita rubah bahasanya aja, sudah. Sholat kita pasti tidak sah. Umpamanya, waktu kita sholat isya nanti, kada usah pakai assalamualaikum, tapi selamat malam. Sah tidak sholat isya kita? Tidak sah. Sholat salam wajib dilapaskan dengan kalimat berbahasa Arab. Maka tadi orang katakan jangan ditetambahi. Sekalipun di luar sholat kada ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masalah? Tidak masalah. Di luar sholat. Tapi ulama sangat mengkhawatirkan jika ini terbawa ke dalam sholat. Karena di waktu Nabi mencontohkan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada pakai kalimat ta'ala. Artinya, kalau kita kebiasaan pakai ta'ala, takut setelah kita salam dalam sholat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Dari cara Nabi berniat, dari cara Nabi membaca, dan dari gerak Nabi. Ketiga-tiganya ada dalam salat. Niat, bacaan, gerak. Dan kita harus mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi yang menyuruhnya. Salatlah kalian seperti aku salat. Bagaimana kita melihat Nabi salat? Dengan ilmu tentu. Jadi, salim. Fasallim alaih. Ucapkan salam. Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam itu kepada siapa? Kepada orang Islam. Ayyul Islam khairun. Apakah yang terbaik dalam Islam itu? Qala, maka Nabi bersabda, tut'imut ta'am. Memberi makan kepada orang yang perlu diberi makan. Tadi Ta'mir sudah mengumumkan, insya Allah sebulanan Ramadan, Ar-Rahmah melaksanakan buka puasa. Insya Allah dengan anggaran 4 juta rupiah sehari. Silakan pian buka puasa bergabung bersama di sini, dan silakan pian memberikan apa? Memberikan tunjangan sumbangan untuk kelancaran berbuka puasa itu. Berapapun yang kita bisa titipkan, sebanyak orang yang berpuasa itu, kita mendapat ganjaran yang sama pahalanya, dengan tidak mengurangi orang yang berbuka.
tidak mengurangi pahala orang berpuasa. Jadi berapa aja yang bisa kita titipkan. Dan masalah buka puasa jangan berpikir kayak zakat. Oh kenyamanan, kami duitnya pas-pasan menyumbang untuk buka puasa. Nang orang sugih-sugih umat berbuka. Ini zakat yang kada boleh. Harus ke 8 asnaf 60 surah At-Taubah. Tapi berbuka puasa jangan. Siapapun yang ikut berbuka puasa, makin banyak orang yang ikut, makin ganal pahalanya. Orang yang menitipkan itu. Kadang ada yang berpikir seperti ini. Ini kita duitnya pas-pasan, kita berikan. Nang buka orang-orang nang sugih. Coba lihat di Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah, itu kadang-kadang kurmanya datang dari petani kurma dari Taif, yang hidupnya cukup sederhana, tapi mereka berbahagia membagi-bagi kurma itu untuk berbuka puasa. Karena pernah yang memikirkan tajir-tajir itu untuk berbuka atau tidak. Tapi itulah nilai dalam berbuka puasa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi mengatakan ayyul Islam khair. Islam yang terbaik itu berbagi. Ajaran agama kita memang berbagi. Kalau dihitung putar 1 tahun Pak, perintah berbagi itu banyak sekali kepada kita. Banyak sekali. 2 malaikat yang turun tiap pagi mendoakan kita semua. Apabila kita berinfak maka doanya semoga harta diberkahi yang tertinggal. Apabila kita punya harta tapi kada mau berinfak, maka doa yang lain, malaikat yang lain, semoga hartanya hancur berkeping-keping. Nauzubillah min dzalik. Itu apa? Tekanan supaya kita mau berbagi. Berbagi. Lamun kada kawa sedikit, banyak terbalik kalau ulun nyambat. Ada terbalik ada. Motivasi artinya. Kita motivasi. Orang-orang yang berinfak itu orang yang luar biasa. Diperintahkan nanti oleh Allah untuk masuk surga lewat 8 pintu. Pilih pintu mana? Surga itu ada 8 pintu. Ahli jihad, Allah masukkan ke surga lewat pintu jihad. Ahli puasa, Allah masukkan ke surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ahli salat masuk ke surga lewat pintu salat. Tapi ahli infak akan Allah panggil dari semua pintu. Luar biasa bapak-bapak. Allah panggil dari semua pintu. Apalagi hari ini sudah diceritakan tadi banyak sekali yang mengharap uluran tangan kita. Di samping buka puasa bersama menjelang Ramadan, tadi ada acara besar itu. Acara besar. Mengundang anak-anak yang tidak berkemampuan untuk sunatan bersama. Sunatan massal. Tentu itu memerlukan dana. Sunat itu wajib, Pak. Sunat itu wajib. Jadi melaksanakan satu kewajiban bagi kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kebaikan Islam yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ini yang kita kadang praktekkan. Mengucapkan salam pada saat kamu bertemu orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Biasanya kita mengucapkan salam itu kepada siapa? Orang yang tahu. Di hadapannya cagar bersolusian Pak Haji Ahmad. Assalamualaikum Pak Haji Ahmad. Tapi apabila di hadapannya orang yang kada tahu kita, sudah kita masing-masing menundukkan kepala. Kada mau mengucapkan salam. Padahal sesuatu keindahan dalam Islam, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Asal satu, ada tanda-tanda isyarat keislaman dalam diri orang itu. Karena kalau memberi salam kepada orang yang bukan Islam, juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? La tabda'ul yahud walan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jangan mendahului salam. Nabi melarang mengucapkan salam berdahulu kepada Yahudi dan Nasrani. Ini bukan berdahulu mengucapkan salam, salamnya yang dipakai. Salam Yahudi, salam Nasrani dipakai sebagai salam orang Islam. Padahal kita punya identitas Islam dalam ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza laqitum ahadun fi tariqin. Kalau kamu bertemu Yahudi, kalau bertemu Nasrani, coba lihat apa yang Nabi katakan. Fatarru
ila adyakihi. Maka pepetlah hingga dia berjalan di pinggir jalan. Pepetlah ujar Nabi. Jangan diberi salam. Idza salama ahlul kitab faqulu alaikum. Apabila ahlul kitab memberi salam kepada kalian, Yahudi Nasrani, cukup kalian membalasnya apa? Wa alaikum. Kadusah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pentingnya salam itu bapak-bapak, ibu-ibu, maka masuk ke dalam rumah yang lama tidak dihuni juga mengucapkan salam. Rumah kosong 2-3 tahun, dijual harga murah, ada yang menukari. Pertama masuk ke dalam rumah itu ucapkan salam. Tapi salamnya beda. Salamnya tasyahud. Tapi jangan mulai dari tasyahud. Assalamu alaika, assalamu alaina, wa ala ibadillah hissalihin. Itu masuk rumah yang kosong. Tapi karena pada hafal memulai, lalu berdiri di muka rumah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai deh yang dimaksud. Ajar menyaring sedikit. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ingatan kisah rokai bahari. Orang bertahlilan kada bisa memulai. Tahlilan kada bisa mulai. Padahal tahlilan itu apa? Ucapannya la ilaha illallah. Lalu berdiri sekong azan saling nyaringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan azan itu ujungannya apa? La ilaha illallah. Bapak hadir rahimakumullah. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Rumah kosong bertahun-tahun aja diberi salam. Apalagi rumah yang ada penghuninya. Jangan berat untuk mengucapkan salam. Karena setan yang mengiringi kita dari perjalanan. Begitu kita masuk rumah dengan mengucapkan salam. Maka setan itu stop. Kada bisa masuk. Apa yang dikatakan oleh setan itu? La mabita wa la masyah. Kada ada lagi mabit tempat kuguring di rumah ini. Kada ada lagi makan malamku di rumah ini. Hanya dengan mengucapkan basmalah dan salam di waktu masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu rahimakumullah. Marra Yahudiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka. Melewati di hadapan Nabi seorang Yahudi. Maka Yahudi ini mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka. Alayka. Nabi menjawab alayka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna ma yakunu. Tahukah engkau apa yang diucapkan Yahudi tadi? Nabi bertanya kepada sahabat. Rupanya sahabat ini kada memperhatikan. Sahabatku sekalian, tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Yahudi tadi? Maka para sahabat pun berkata, kada tahu wahai Rasul. Qala kata Nabi, dia berkata mengucapkan salam kepadaku. Assalamu alaika. Lamnya ditinggalnya. Kalau assalamu, kesejahteraan, keselamatan. Tapi assalamu, celaka engkau wahai Muhammad. Kada mendoakan baik kada. Makanya aku menjawabnya alaika. Kata Nabi, celaka itu untukmu. Bukan untukku. Mendengar itu para sahabatku, ya Rasulullah, ala naqtini. Bolehkah ku bunuh Yahudi itu wahai Nabi? Rupanya di antara sahabat Nabi itu ada yang suka habang juga telinganya. Mendengar Nabi dihina. Bolehkah saya bunuh Yahudi itu? Maka Nabi berkata, lah jangan. Jangan dibunuh. Itu kada menyelesaikan masalah. Jawab sekalian. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Absus salamu bainakum. Hadis riwayat Imam Muslim yang ke-54. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman.
Dan tidak beriman seseorang apabila orang yang tidak saling menyayangi. Dan tidak menyayangi ala adullukum. Maukah aku beritahukan kepadamu? Ala syai'in idza fa'altumu tahbabtum. Tentang suatu amal yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling menyayangi. Kalian akan saling menyayangi. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Biasakan mengucapkan salam di antara kalian. Apabila bertemu, ucapkan salam. Apalagi ditambah setelah salam itu apa? Musafahah. Musafahah itu bersalaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Dua orang Islam bertemu kemudian bersalam-salaman, berguguran dosanya sampai dia berpisah. Ini luar biasa Bapak-bapak. Maka tadi ulun katakan, yang akan kita sampaikan ini semua ibadah yang berhubungan dengan manusia. Semua ibadah yang berhubungan dengan manusia. Siapa yang berdahulu mengucapkan salam di antara kita? Kan ini berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Umar bin Khattab menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ulun sedih, kata Umar. Kenapa Umar sedih? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu apabila bertemu lawan ulun, kadang awas dan mengucapkan salam berdahulu. Hingganya ulun mengucapkan salam berdahulu. Terus apabila Umar mengucapkan salam, dijawabnya. Tapi kenapa sekian lama Abu Bakar kadang mau mengucapkan salam? Apakah Abu Bakar ada perasaan tidak enak kepada ulun wahai Rasul? Umar bin Khattab berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nanti aku selesaikan wahai Umar. Ini urusan salam aja berdulu-berdudi. Jadi pikir, dipanggil Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, betulkah setiap bertemu dengan Umar, Abu Bakar mau mendahului salam? Hingga menunggu Umar mendahului salam. Bujur wahai Rasul. Kenapa Abu Bakar ada rasa jengkel, ada zakada nyaman dengan Abu Bakar? Dengan Umar tidak, kata Abu Bakar. Ulun sayang banget dengan Umar itu wahai Rasul. Sehingga ulun mempersilahkan Umar yang lebih dulu meraup pahala yang besar. Kenapa? Karena orang yang memberi salam dengan orang yang menjawab salam itu jauh lebih besar pahala orang yang memberi salam. Saking sayangnya ulun lawan Umar itu, ulun biarkan Umar mendahului mengucapkan salam. Baru ulun jawab. Kada ada kejengkelan, bahagia bagi mereka. Umar hendak salah sangka. Diceritakan dengan Nabi, mesra lagi di antara mereka. Nah, kalau kita, siapa di antara kita yang mendahului salam? Yusallimur raqibu alal mashi, wal mashi alal qaidi, wal qalilu alal kasiri. Imam Bukhari dan Muslim. Bismillah. Yang berdahulu memberi salam itu yang naik kendaraan. Yang di atas kendaraan memberi salam nang berjalan. Ini banyak pak keuntungannya pak. Apalagi kendaraannya anyar. Amun nang berjalan mengajuti memberi salam, maka hanyar belajar sepeda motor bisa rambah. Bisa rambah. Bahari lewat di muka rumah nih, konik. Sepeda konik tuh harat benar bahari tuh. No, lewat di muka rumah. Assalamualaikum jangan. 75.000 jangan. Pikirannya betapa harganya. Jadi nambah kendaraannya dahulu memberi salam. Assalamualaikum. Kalau nambah kendaraan nang dahulu memberi salam tuh berarti kendaraannya di apa? Dilangsamkan. Jangan salah julaju. Jangan salah julaju. Kalau perlu, lamun mematikan kendaraan, setiap bertemu dengan orang, kasihan pulang kita. Langsung, Assalamualaikum. Kemudian, wal marshi alal qa'id. Orang yang berjalan dengan orang yang duduk-duduk, nang berjalan memberi salam. Hari pagi, ada orang duduk-duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan nang duduk-duduk. Wal qalil alal katsir. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Bapak, coba. Islam mengatur kita sampai ke sana. Ini termasuk bahagian daripada ibadah yang hubungannya dengan akhlakul karimah. Yang hubungannya dengan akhlakul karimah. Yusallimus saghir alal kabir.
wal maru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Memberi salam yang muda lawan nang tuha. Nang muda berdahulu memberi salam lawan nang tuha. Wal maru 'alal qa'idi, dan orang yang berjalan dengan orang yang duduk-duduk. Wal qalil 'alal katsir. Saking besarnya nilai salam, banyak sekali hadis yang mengatur cara mengucapkan salam itu dengan baik. Al-masyiyah idza istama'a fa ayyuhuma bada as-salam wa huwa afdal. Dua orang yang sama-sama berjalan kemudian bertemu, maka yang lebih utama orang yang pertama mengucapkan salam itu. Maka kata Abu Bakar, ulun sayang benar lawan Umar wahai Rasul. Biarkan Umar mengambil pahala yang lebih besar supaya Umar mendahului saya. Nang muda mendahului nang tuha memberi salam. Lamun nang tuha melihat berdahulu, kada jadi masalah. Gengsi aku tuha memberi salam berdahulu. Ini ada bercokol kesombongan berarti di dalam hati kita. Wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. An-Nisa ayat 26. Apabila kamu diberikan salam, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik. Menjawabnya dengan jawaban yang lebih baik. Assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nang menjawab ini lebih baik daripada yang dijawab. Islam ada salam yang disampaikan. Pokoknya di dalam Islam itu tidak ada hari-hari dan detik-detik yang tidak bernilai ganjaran pahala. Hatta ucapan salam pun, hatta tabassum, senyum bertemu, itu sudah luar biasa ganjaran pahalanya. Itu hak orang Islam. Yang berhubungan dengan apa? Dengan salam ada lagi hak orang Islam, tusmitul atis. Tusmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin. Apabila ada orang yang bersin, maka doakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza atasa'adukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Falyaqul ikhwatun aw ashabahu yarhamukallah wa yaqulu wa yahdikumullah wa yusra balakum." Hadis sahih dari Imam Abu Dawud. Apabila bersin tuh, maka ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Ada 4 hadis nih. Ada 4 hadis. Apabila bersin, ucapkan alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Alhamdulillah. Yang sebelah bersin, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Jadi hendak alhamdulillah aja, hendak alhamdulillahirabbil alamin, kada salah. Di belakang bersin lagi Saikul. Wahim di belakang. Alhamdulillah ala kulli hal. Hadis sahih lagi diriwayatkan Imam Tirmizi. Kemudian di buncu sana ada lagi yang bersin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Hakim. Jadi lamun ada nang bersin, alhamdulillah hamdan katsiran, jangan bawa ucap nang lain sami Allahu liman hamidah, jangan. Itu ada aturannya. Dan biasanya itu tasahud lah. Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa yuhibbu wa yarda. Jadi cuman nang biasa diucapkan apabila bersin itu alhamdulillah. Alhamdulillah ini syarat agar yang mendengar itu mendoakan. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyusammithu jalisahu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin,
kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan nang mengucapkan alhamdulillah itu. Nang mengucapkannya, yang mendoakannya tuh yang terdekat. Duduknya berpaparakan. Atau dalam satu ruangan. Cis, alhamdulillah. Yarhamkallah. Wa iza zada ala salasin, apabila lebih pada 3 kali bersinnya, bahwa maskum, kata Nabi, itu penuh bujuran. Cis, itu bujur-bujur peluk. Jawabkah? Jawab sampai 3 kali. Wala tusmit ba'da salasa marrat. Jangan didoakan lagi lamun sudah ke-4 kali. Kada kedoaan setumat-sumat wahim. Artinya bersin yang merupakan satu nikmat dan penyakit itu berbeda. Luar biasa. Di dalam Islam itu kita diatur bapak-bapak sebagai hak seorang muslim. Bagaimana jika yang bersinnya orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi? Yes, alhamdulillah jarnya. Ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa kana al-yahuda yata'atasuna inda Rasulullah sallallahu. Seorang Yahudi bersin di higa Nabi. Yarjuna ayyakula lahum yarhamkumullah. Dia berharap mudahan Nabi ini menjawab yarhamkumullah. Yahudi, alhamdulillah. Dia berharap Nabi menjawab yarhamkumullah. Tapi apa? Fayaqulu, maka Nabi kada dijawab Nabi. Jawaban Nabi ke apa? Yahdikumullah. Mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah lo nikah. Ampe Yahudi masuk Islam. Kayak itu nah maksudnya. Jadi ini kau apa bersin ja Ahok dihiga kita umpamanya. Tapi Ahok kan jauh pada kita bersin. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jangan dijawab yarhamkallah. Tapi jawabannya apa? Yahdikumullah. Mudah-mudahan engkau dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan engkau masuk ke dalam Islam. Hadis Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang berhubungan dengan apa? Hanya bersin, Pak Ena. Salam dan bersin sudah berbunyi. Apabila sudah berbunyi itu kan lebih konsentrasi lagi. Kemudian ya untuk tutup yang terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga, hak orang Islam dengan orang Islam itu memperkenankan undangan apabila diundang. Yakin apa yang dilakukannya kada ada kemaksiatan, maka kita wajib datang untuk memperkenankan undangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Kurang berpengantenan. Kenapa Nabi mengatakan makanan yang paling buruk? Tada'al aghniya wa tatrukal fuqara. Orang-orang kaya aja yang diundang, orang fakir kada diundangnya. Itu makanan yang paling buruk kata Nabi Muhammad SAW. Walam yujibud da'wa faqad asallahu wa rasulah. Orang yang kada memperkenankan undangan tuh sama dengan bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Pak, undangan yang sampai kepada kita harus kita datangi. Kita dalam kondisi puasa. Bagaimana jika kita dalam kondisi puasa? Boleh kita untuk berbuka dan boleh berpuasa. Sampai ke undangan bersalaman. Lambungnya pindah kada tapi menuntut benar. Ya naik aja ke panggung cepat-cepat. Doakan nang walimah. Mudahan Allah berkahi. Boleh. Sudah cukup. Sudah cukup. Tapi begitu datang ke walimah, menunya pindah cocok. Buka, boleh buka. Dan kata ulama, pahala puasa sunnah itu tetap mendapat pahala sunnah. Pian buka dan pahala sunnahnya tetap mendapat pahala
sunnah. Nah itu luar biasa Bapak-bapak. Ibnu Umar radhiyallahu an, ajibud da'wat iza du'itum laha. Wa kana Ibnu Umar ya'ti da'wah fil ursi wa ghairil ursi wa ya'tiha wasaim. Dari Ibnu Umar berkata Nabi Muhammad SAW, perkenankan undangan apabila kalian diundang. Wa kana Ibnu Umar ya'ti da'wat fil ursi. Aku pernah memperkenankan undangan dalam perkawinan, walimatul urus, dan undangan yang di luar pada walimatul urus. Ya undangannya tak biasanya beda Pak. Apabila walimatul urus sudah kita tuh banyak hari Ahad. Apabila Jumat atau Sabtu undangan juga, cuman apa undangannya? Akikah, bujur jerpian, undangannya akikah biasanya. Bila Sabtu, ini esok hari Selasa nih ada juga undangan akikah Pak. Nah jadi itu boleh undangan urus dan lain. Wa ya'tiha wasaim. Dan aku datang memenuhi undangan. Pada saat itu aku dalam keadaan berpuasa. Fa'in muftiran. Jika berbuka, lihat makan makanan itu. Fa'in kana shaiman. Jika hendak puasa terus, lihat jangan dimakan. Jangan dimakan. Nah, tapi yang penting datang. Man du'iya falam yajid faqad azalla wa rasuluh. Siapa yang diundang maka kada datang tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh agama, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Wa man dafala aghara da'watin, dan siapa datang ke walimah seseorang padahal dia kada diundang datang. Dafala syarikon, dia datang seperti pencuri. Auzubillah min dzalik. Dia datang seperti pencuri kata Nabi Muhammad SAW. Wa kharaja mughiran, dan dia keluar dari walimah itu seperti rampok. Padahal yang dimakan berapa piring? Sepiring aja. Jadi pastikan. Nabi itu pernah membawa sahabatnya yang kada diundang. Sahabat yang kada diundang dibawa Nabi kepada walimah. Kemudian sebelum Nabi masuk ke arena orang makan-makan, Nabi berkata kepada tuan rumah, saudaraku, ini aku membawa sahabat kita, sekian orang. Maka diizinkannya, silakan wahai Rasul, halal sudah. Tapi yang menjernang tuan rumah, ini kami membawa 3 orang, boleh 1 masuk, 2 tinggal, yang 2 jangan umpai. Cuma kasihan Jepang, yang 2 suruhnya tinggal lah. Tapi insya Allah kalau kita bujur-bujur, datang dan diizinkan. Apalagi Pak, maaf lah, amalulun rajin saat esok akikah, bawa rombongan jernya. Nah kalau sudah bawa rombongan toh halal pian bagi aja mobil lagi bawa aja ke situ. Kemudian yang berikutnya insya Allah akan kita sampaikan pada besok pagi sambungannya, karena ini hak muslim di Masjid Baitur Rahman, ya, Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.